Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Chelsea Dea Belagara, NIM channel B0180119. Saya dari Administrasi Perkantoran Universitas Jenderal Sudirman. Di sini, saya ingin berbagi pengetahuan kepada kalian semua mengenai peran seorang sekretaris di perusahaan. Oke, baik. Topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada hubungan sekretaris dengan pimpinan. Kemudian yang kedua ada tugas dan tanggung jawab seorang sekretaris. Yang ketiga ada kepribadian etika sekretaris. Yang keempat ada keprofesionalan seorang sekretaris. Kemudian yang kelima ada peran sekretaris. Oke, sebelum masuk ke topik yang pertama, saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai sekretaris. Mungkin dari kalian semua tuh udah tahu ya sekretaris itu apa. Di sini, sekretaris itu berasal dari kata Latin yaitu secretum, yang kemudian diubah dari bahasa Prancis menjadi secretarius, kemudian diubah kembali dalam bahasa Inggris yaitu secretary, kemudian diubah kembali menurut bahasa Belanda yaitu secretarius, dan akhirnya menjadi sekretaris oleh bahasa Indonesia, seperti itu. Mungkin dari teman-teman semua udah mengetahui pengertian besar secara umum ya seorang sekretaris. Seorang sekretaris adalah seseorang yang membantu seseorang pemimpin atau badan pimpinan ataupun suatu perusahaan terutama untuk penyelenggaraan kegiatan administratif yang menunjang kegiatan manajerial seorang pimpinan atau kegiatan operasional perusahaan. Nah, kegiatan administratif ini maksudnya yaitu kegiatan perkantoran seperti surat menyurat, menerima tamu, kemudian menyusun agenda atau rapat, mengatur jadwal pimpinan, seperti itu. Kemudian, tugas sekretaris. Seorang sekretaris mencairkan dan menyajikan informasi kepada pimpinannya. Untuk itu, ia harus pandai menggali informasi dan dari berbagai sumber, lalu menginterpretasikan sehingga dapat memilih informasi yang dinilai bermanfaat untuk disajikan kepada pimpinan. Kemudian, sekretaris yang bekerja secara paripurna harus berpikir untuk mengidentifikasi sebab dan akibat setiap kali menghadapi masalah dan dapat mencari solusi dengan tepat. Di sini maksudnya, seorang sekretaris itu harus mampu berpikir cepat, kritis, tepat untuk menghadapi semua permasalahan yang terjadi gitu. Saya ambil contoh, misal sudah dijadwalkan untuk rapat dengan rekan kerja, namun pimpinan Anda ternyata berhalangan hadir karena ada kegiatan ataupun permasalahan yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian mengutus Anda untuk menggantikan. Nah, di sini sekretaris harus bisa memposisikan diri secara cepat, tepat, dan akurat seperti itu. Lanjut. Tugas sekretaris. Tugas sekretaris mungkin di sini kalian udah tahu secara umum ya tugas sekretaris itu apa. Mohon maaf. Tugas rutin. Di sini tugas rutin itu maksudnya adalah tugas yang dilaksanakan secara setiap hari tanpa ada perintah dari pimpinan. Tugas rutin ini biasanya berupa menerima tamu, terus membuka surat, kemudian mengatur jadwal pimpinan, seperti itu. Kemudian tugas yang kedua ada tugas khusus. Tugas khusus ini maksudnya yaitu tugas yang di mana pimpinan meminta kita untuk berpendapat atau memberikan pertimbangan keputusan. Biasanya terjadi jika pimpinan kita itu percaya kepada kita sebagai sekretaris. Nah, tugas khusus ini berupa membuat konsep surat perjanjian antara perusahaan dengan rekan ataupun menyusun surat-surat rahasia. Nah, tugas yang selanjutnya ada tugas istimewa. Tugas istimewa ini yaitu tugas yang menyangkut keperluan dari pimpinan kita. Nah, salah satunya yaitu menyusun letak alat tulis pimpinan, kemudian bertindak sebagai penghubung antara meneruskan informasi kepada relasi, kemudian
sama-sama atau mewakili pimpinan dalam acara kegiatan pimpinan seperti itu. Kemudian tugas yang keempat adalah tugas resepsionis. Di sini tugas resepsionis maksudnya adalah sebagai penerima tamu. Salah satu contohnya yaitu menerima telepon, kemudian menangani telepon serta mencatat pesan-pesan lewat telepon, kemudian menerima tamu yang akan bertemu dengan pimpinan. Itu tugas sedikit tugas dari resepsionis. Kemudian ada tugas keuangan. Tugas keuangan di sini maksudnya adalah sekretaris mengatur keuangan baik untuk kepimpinan kita. Salah satu tugasnya yaitu menangani urusan keuangan pimpinan dengan bank atau membayar rekening-rekening atau pajak, sumbangan dana atas nama pimpinan kita, seperti itu. Kemudian lanjut tugas sosial. Tugas sosial di sini berhubungan dengan kemasyarakatan. Salah satu contohnya yaitu mengurus rumah tangga kantor pimpinan, kemudian mengatur penyelenggaraan resepsi untuk kantor beserta pengurus undangan. Terus yang ketiga, menyumbang untuk amal. Nah, tugas sosial ini biasanya kalau pimpinan kita mau beramal ya. Kemudian tugas yang terakhir dari seorang pimpinan yaitu tugas insidental. Mungkin dari kalian masih asing ya dengan tugas ini. Tugas ini yaitu tugas yang dilaksanakan pada waktu dan keadaan tertentu. Misal nih, menyiapkan agenda rapat, kemudian menyiapkan laporan, menyiapkan pidato, dan pernyataan dari pimpinan. Kemudian mewakili pimpinan dalam berbagai resepsi atau pertemuan-pertemuan, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian ada tanggung jawab sekretaris. Tanggung jawab sekretaris yaitu yang pertama ada seorang sekretaris harus mampu mempunyai komitmen terhadap pencapaian prioritas kinerja kantor dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, seorang sekretaris harus berusaha untuk terus meningkatkan pengetahuan, meluaskan wawasan, dan jalinan perusahaan. Kemudian, yang ketiga, ada seorang sekretaris harus bertanggung jawab atas berhasilnya perusahaan tempat ia bekerja. Kemudian yang keempat, sekretaris sebagai perantara pimpinan dalam transaksi. Seperti itu teman-teman untuk tugas tanggung jawab sekretaris. Oke, lanjut ke topik selanjutnya yaitu kepribadian etika sekretaris. Mungkin dari kalian udah tahu sih tugas sekretaris atau etika sekretaris itu seperti apa. Di sini saya ingin membahas 4 poin atau 4 etika seorang sekretaris, yaitu yang pertama ada cara berbicara sekretaris. Nah, seorang sekretaris tentunya harus dituntut untuk berbicara dengan sopan, lembut, dan beretika ya, karena sekretaris itu selalu berkomunikasi dengan orang lain. Nah, etika berbicara sehari-hari seorang sekretaris yaitu yang pertama ada menatap mata lawan bicara, kemudian suara harus terdengar jelas, kemudian jangan gunakan nada bicara yang tinggi, yang keempat ada jangan memotong pembicaraan, kemudian yang kelima ada sebut nama mereka dengan awalan Pak atau Bu, kemudian yang keenam ada menciptakan selang waktu, rasa humor, terus yang ketujuh ada selalu awali dan tutup dengan baik. Nah, di sini maksudnya tuh kita harus benar-benar fokus terhadap lawan bicara kita. Jangan kata lainnya tuh apa ya? Mohon maaf, atau tidak fokus terhadap lawan bicara kita. Terus usahakan dalam berbicara itu harus menggunakan konotasi yang lembut dan tidak tinggi gitu. Itu merupakan cara berbicara seorang sekretaris ya. Kemudian yang kedua itu ada cara berpakaian seorang sekretaris. Tentunya seorang sekretaris itu harus mempunyai etika dalam berpakaian. Nah, etika berpakaian seorang sekretaris itu yang pertama
berdasarkan waktu. Kita tuh di sini sebagai sekretaris harus bisa memposisikan berpakaian kita. Kalau dalam ada acara formal ya berpakaiannya secara formal, jangan non formal. Terus kemudian yang kedua ada keadaan jasmani. Di sini maksudnya berpakaian itu jangan ngepres ataupun berketat dengan tubuh kita. Misal tubuh kita tuh mohon maaf berisi. Nah, kita harus memakainya tuh jangan yang ngepres ataupun ketat gitu. Terus yang ketiga ada iklim, keempat ada bahan warna dan motif pakaian. Di sini maksudnya usahakan untuk mencari pakaian itu yang senada, jangan colok ataupun jangan berbeda motif gitu. Kemudian kosmetik yang kelima. Kosmetik di sini maksudnya kita sebagai sekretaris berdandanlah sewajarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Kemudian 6 aksesoris. Gunakan aksesoris yang sekiranya simple dan tidak merepotkan kita seperti itu. Lanjut, yang ketiga ada cara berjalan. Nah, seorang sekretaris itu tentunya harus mempunyai etika berjalan ya. Oke, kita bahas yang pertama ada jangan menyeret-nyeret sepatu. Yang kedua, jangan jaga keseimbangan badan, usahakan tidak dibuat-buat. Kemudian yang ketiga ada tunjukkan ekspresi tanda percaya diri. Jangan rasa tidak pede itu ditunjukkan, itu jangan. Kemudian yang keempat ada menggunakan tangga eskalator waktu naik. Pria terlebih dahulu, baru wanita. Sebaliknya, jika turun itu baru wanita terlebih dahulu, baru pria. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kelima ada tunjukkan ekspresi tanda rasa percaya diri. Ini sama ya, seperti poin yang ketiga. Jadi untuk etika berjalan ini kita harus menunjukkan sikap percaya diri kita gitu. Terus tunjukkan senatural mungkin. Untuk jalan jangan diseret-seret ataupun dibuat-buat seperti jalan bak model seperti itu. Baik, pembahasan yang selanjutnya itu ada cara makan dan minum. Otomatis kita sebagai sekretaris harus bisa dong atau memahami etika seorang sekretaris dalam makan atau minum itu seperti apa. Oke, yang pertama ada etika makan. Yang pertama itu ada segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Terus yang kedua, pilih dan ambil kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Terus yang ketiga ada sesuaikan irama makan, tidak perlu terburu-buru dan jangan terlalu lambat. Kemudian yang keempat, hindari perilaku seperti orang kelaparan atau pura-pura kenyang. Itu merupakan etika makan, teman-teman. Kemudian lanjut ke etika minum kita. Etika minum itu yang pertama, tekuk air sedikit, jangan terburu-buru. Kemudian yang kedua, aduk-aduk air, jika masih panas, jangan meniupnya. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan sampai tumpah. Kemudian yang keempat, jangan angkat tinggi-tinggi jari manis dan kelingking. Kemudian yang kelima, tawari minum kepada kawan ataupun orang lain yang berada di dekat kita. Kemudian yang keenam ada cara memegang gelas yang mesti diperhatikan etikanya. Seperti itu teman-teman untuk etika makan dan minum. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah keprofesional seorang sekretaris. Baik, poin yang pertama itu menampilkan citra perusahaan. Yang kedua ada baik dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada pandai menjaga rahasia. Yang keempat adalah tahu teknologi. Yang kelima ada mengetahui accounting dan pembukuan. Kemudian yang keenam harus bisa bahasa asing. Kemudian yang ketujuh ada mempelajari karakter pemimpin. Kemudian yang kedelapan mempunyai etika yang baik. Dan yang kesembilan, pandai berbicara di depan publik. Seperti itu, teman-teman. Jadi, seorang sekretaris harus mempunyai atau keahlian hal-hal tersebut. Karena seorang sekretaris adalah cerminan perusahaan, sehingga harus bisa sesempurna mungkin. Seperti itu. Oke, topik yang terakhir yaitu peran sekretaris.
Yang pertama, peran sekretaris sebagai duta. Di sini karena seperti yang saya bilang tadi, seorang sekretaris adalah wakil dari perusahaan sehingga harus mempunyai peran yang sangat penting dan etika perilaku yang baik seperti itu. Kemudian yang kedua ada sekretaris sebagai pintu gerbang karena sebelum kita masuk ke ruang pimpinan otomatis kita harus bertemu dengan seorang sekretaris dong karena sekretaris mejanya dan tempat duduknya itu berada di dekat pintu ruangan pimpinan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sekretaris sebagai ibu rumah tangga perusahaan. Di sini maksudnya sekretaris harus bisa memposisikan dirinya sebagai ibu rumah tangga perusahaan, mengatur tempat rapat, terus mengatur pembukuan, mengatur keuangan seperti itu. Kemudian poin yang keempat adalah sekretaris sebagai humas. Nah, sekretaris ini kan salah satu wakil dari pimpinan, sehingga otomatis tuh harus berkomunikasi dengan orang lain atau sebagai penghubung dengan relasi seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari saya mengenai peran seorang sekretaris di perusahaan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.